Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Kabid Program dan Aptika Ertik Kak Sela. Yang terhormat Bapak Ketua Ertika Surabaya, Bapak Muhajir Sultanul Aziz. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Pak Heri Darmawan dan jajaran peserta yang hadir pada malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita untuk semua diberi kesehatan. Dan setelah itu marilah kita sama-sama menjunjung sholawat Nabi Muhammad bersama-sama malam ini. Sebelum acara dimulai ini, mari kita awali dengan bacaan hamdalah. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai, kita akan memberi sambutan dulu untuk pertama dari Kepala Bidang Program Atika Jawa Timur, Kak Sela. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sedulurku semua relawan TIK Surabaya yang kami banggakan. Jujur secara pribadi saya mengucap terima kasih pada sedulurku semua yang bisa dan mau meluangkan waktu. Dan kemarin ketua Surabaya udah cerita, di Surabaya ini orangnya jos-jos, hebat-hebat. Nah, hari ini nih pematerinya juga jos ini, yang akan berbagi pada teman-teman semua tentang bagaimana belajar digital ya, bisnis digital dan tentang pemanfaatan Google My Business. Nah, terima kasih waktu yang telah diberikan, saya nggak akan panjang-panjang. Yang pertama adalah saya terus terang bangga sekali dengan terbentuknya relawan TIK Surabaya bangkit kembali, dan kemarin saya kawal betul tuh SK-nya. Saya mewakili Jatim juga kemarin memastikan bahwa SK teman-teman segera turun agar bisa jenengan semua ini bergerak secara legal seperti itu. Yang kedua, saya juga sangat bangga begitu SK turun langsung tancap gas. Langsung membuat program dengan gebrakan baru dan fokusnya yaitu pada peningkatan SDM bagi anggota. Ini luar biasa, semoga nanti teman-teman yang lain juga bisa mengikuti jejak Surabaya itu. Yang ketiga, teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa kita di sini ya, kita itu artinya saya juga dan jenengan semua jangan lupa TIK itu ada R-nya di depan ya, relawan TIK. Jadi kalau kita sudah menyatakan diri menjadi anggota relawan volunteer, jadi pertama kali yang kita tanyakan tuh jangan kita dapat apa, tapi apa yang bisa kita berikan untuk relawan ini, seperti itu. Dan 3 huruf ya teman-teman, yang mana saya ingatkan setiap kita ketemu teman-teman pengurus, TIK itu ada 3 huruf, T, I, dan K. T itu teknologi, I informasi, K adalah komunikasi. Jadi minta tolong, walaupun kita semua ini canggih di bidang teknologi, canggih di bidang informasi, jangan lupakan di bidang huruf K-nya, yaitu komunikasi. K di sini juga bisa kita artikan dengan kolaborasi. Jadi teknologi informasi itu tidak bisa jalan, tidak bisa maksimal, tidak bisa optimal ketika K ini tidak dioptimalkan. Jadi ada faktor komunikasi yang baik antara kita dan bagaimana kita mengkomunikasikan TI itu agar bisa diterima dan sampai pada masyarakat. Dan jangan lupa, secanggih apapun teknologi yang kita kuasai, informasi yang kita kuasai, tapi kita tidak bisa K, kolaborasi,
ya yakinlah kita akan segitu-gitu aja. Dan semua sepakat saat ini kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus saling berkolaborasi dengan masing-masing kemampuan, masing-masing keahlian. Tidak ada yang lebih pintar di satu bidang, tapi kita saling melengkapi. Itu komitmen kita bersama. Oleh karena itu mari keluarga besar yang terbentuk baru ini di Surabaya, ayo saling melengkapi, saling menjaga. Jadi jangan merasa minder yang baru gabung, jangan merasa minder, wah ini saya nggak bisa bidang TIK, bidang digital, jangan merasa minder. Sering-seringlah bergabung di momen-momen seperti ini. Insya Allah nanti sering gabung Mas Darian, sering gabung dengan Mas Wajir, Pak Wisnu dan lain sebagainya, itu insya Allah lambat laun kalau kita pengen wangi, kata pepatah itu kita harus sering-sering kumpul dengan penjual minyak wangi. Kalau kita ingin cakap digital, jangan lupa sering-sering kita bersinggungan dengan orang-orang yang cakap digital. Yakinlah, tidak akan lama lagi dengan cara cepat ilmu digital itu akan diperoleh. Jangan minder. Itu dulu. Semoga teman-teman semua melakukan kegiatan ini secara rela, sukses, dan bisa membangun kebersamaan di relawan TIK Surabaya. Dan jangan lupa tetap bangga jadi relawan TIK Surabaya. Bersama-sama mari kita bangun masyarakat Surabaya yang informatif, cerdas, kreatif, dan produktif dengan TIK. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili Ketua Bidang Aptika ya dan program dan Aptika relawan TIK Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sela. Jadi ini kita saling melengkapi ya Kak Sela ya. Betul. Mantap. Iya. Mantap. Semoga bisa ketemu ya Kamis ya di Surabaya ya. Oh insya Allah ya. Amin. Monggo saya serahkan ke Mas. Maaf, HP saya off ini, jadi disuruh pakai HP-nya ketuanya jenengan. Nggih. Matur nuwun sangat Kak Sela, matur nuwun sangat. Nggih, nanti diskusi santai waktu di Surabaya aja ya. Siap. Teman-teman. Monggo. Nggih. Untuk selanjutnya sambutan diberikan pada Bapak Ketua RTIK Surabaya, Bapak Muhajir. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang terhormat kepada Kak Sela tadi selaku Kabid Program Aptika Relawan TIK Nasional. Jadi bukan Jawa Timur ya, sudah nasional. Kalau di Jawa Timur beliau wakil ketua, kalau di nasional beliau Kabid. Yang terhormat juga Pak Heri Darmawan, Wakil Ketua RTIK Surabaya, Mas Darian, Sekjen RTIK Surabaya, Mbak Kiki, Bendara RTIK Surabaya, Bu Rika, Bendara, Mas Reza, Pak Wisnu, dan seluruhnya yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah program ini adalah program pertama kita yang bisa kita jalani bersama, yang bisa kita lalui bersama. Semoga program yang kita lakukan ini bisa bermanfaat, bisa menjadikan ilmu yang barokah, dan menjadikan bekal kepada seluruh anggota relawan TIK Surabaya ini untuk berkarya di masyarakat ke depan. Seperti pesan Kak Sela tadi, kolaborasi adalah utama dalam relawan TIK. Bukan siapa yang lebih pintar dan bukan siapa yang belum tahu, tapi semuanya berusaha untuk saling berbagi agar semuanya tahu. Dan semuanya alhamdulillah semoga diawali di hari Selasa ini program kita setiap hari Selasa dan Jumat bisa dilakukan istiqomah terus menerus. Bagi teman-teman yang pengen banget belajar digital, ini pakar-pakarnya ada, Pak Wisnu pakarnya digital, nanti diserap ilmunya sebanyak-banyaknya. Jangan cuma santrit eman. Nah, ilmu ini Pak Wisnu yang buka ini mahal. Jadi diserap aja semuanya. Jadi gitu. Dan juga ada
saya sampaikan juga besok Kamis ini ada ketemu Kak Sela, saran-saran santai di Safwa bersama Kak Sela, Kabit Aptika Nasional sama ada Pak Novi, Ketua Relawan TIK Jatim di Safwa Coffee jam 1 siang. Jadi bukan undangan terbuka, tapi undangan bebas lah siapa yang bisa ngobrol-ngobrol santai di Safwa besok jam 1 siang, besok Kamis. Oke, itu saja mungkin sepatah kata dari saya. Silakan dilanjutkan. Mungkin saya habis ini mantaunya nggak bisa mantau terus karena saya harus perjalanan kembali ke Pacitan kota. Nanti insya Allah saya pantau lewat rekord. Mungkin ada bahan evaluasi atau apa yang perlu kita sampaikan. Jadi itu saya dari saya. Terima kasih semuanya. Ada siapa aja nih? Ada Mas Aksan Rofiki, Mas Darian, Gus Fahru Rozi, Pak Heri Darmawan, Pak Ari, Mbak Kiki, Lawu Pixel ini siapa nih? Terus ini Lili nanti Lili Japri ya, Lili. Nanti Japri ya, Japri sendiri Lili buat posternya hari Jumat depan. Terus ada Mas Misbah, Mas Akir Rediansyah, ada lagi Mas Reza, Burika, timnya Pak Heri, terus ada Mbak Sofwa Marmai Sinten ini, terus ada Mas Suratno, ada Pak Surya Hadi, Mas William, Pak Wisnu, Bu Yaya, semua yang sudah hadir di sini terima kasih banget. Semoga pertemuan Jumat besok bisa rame lagi nih. Amin. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ketua untuk sambutannya. Untuk selanjutnya mulai dari titik acara yaitu masalah dasar dunia digital dan Google My Business yang akan dibawakan oleh Bapak Ponco Wisnu. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Kalau boleh saya panggil kakak ya, biar kita sama. Siap kakak. Saya juga boleh dipanggil kakak. Siapa? Ya, mohon izin Pantai ini. di pantai. Newbie pertama kali ini bisa bergabung di eventnya RTIK, diberi kesempatan yang luar biasa untuk bisa sharing di banyak master RTIK di sini. Mohon saya akan berbagi slide PowerPoint. Apakah bisa dibantu Pak Husni? Oke. Nah, apakah layar saya sudah terlihat dengan jelas? Nah, sip. Ya, Masuk, sip. Pak. Oke. Ya Pak, sudah muncul Pak. Sudah PPT-nya. Oke. Wih, keren fotonya. Oke, terima kasih. Pada prinsipnya malam hari ini saya akan berusaha untuk sharing karena banyak yang lebih berpengalaman daripada saya. Saya akan sharing tentang dasar di dunia digital marketing dan Google My Business. Suara saya apa tetap ini ya? Suara Lancar, Pak. masuk. Lancar Pak. Lancar ya? Ya. Lancar, aman Pak Wisnu. Siap. Nah, ini dasar-dasar digital marketing dan pengenalan GMB atau Google My Business. Materi ini pernah saya bawakan sebelumnya bulan April. Waktu itu kita ngelatih para UMKM di Lampung. Nah, di sini ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, ini sekilas profil saya. Saya Wisnu Ponco, tinggal di Surabaya. Saya alumni dari Universitas Jember. Dari D3 Perpajakan dan satu administrasi bisnis di Universitas Jember.
dan saya juga sebagai owner dari CV ASC. ASC sendiri punya filosofi atau punya kepanjangan dari aktif, sinergi, dan collaboration. Jadi cocok sekali, di mana kita saat ini memang seperti yang dibilang oleh Kak Sela, saatnya adalah untuk berkolaborasi. Ini profil singkat saya. Saya dulu memulai karir sebagai staf perpajakan di salah satu konsul pajak di Surabaya. Pernah menjadi area manager pada perusahaan konsultan keuangan dan pemasaran. Jadi untuk area Papua, Sulawesi, Papua, dan sampai dengan Makassar. Kalau di bidang pemberdayaan UMKM sendiri, saya tercatat sebagai certified trainer dari BNSP, itu dari bidang fasilitator diklat, ada di business plan, bidang standarisasi, jasa pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Pernah menjadi trainer atau narasumber di bidang koperasi dan UKM dari November sampai dengan sekarang. Dan terakhir sebagai master mentor dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang kerjasama dengan Mercy Corps Indonesia. Ini profil saya di bidang pemberdayaan UKM. Ada beberapa foto-foto, saya skip aja. Kalau untuk di bidang digital atau di bidang internet marketing, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang pembelajar. Jadi saya senang belajar di dunia internet marketing. Dan banyak belajar dari guru-guru internet marketing saat itu. Mungkin banyak senior-senior yang kenal ya. Di zaman itu ada Asian Brain-nya Ana Ahira. Itu saya belajar juga di sana. Ada juga saya belajar sama The Legend-nya Immers, Pak Bob Bastian. Kemudian kalau untuk Surabaya sendiri, ada beberapa Immers yang sudah lama sih. Jamie Lasedu, kalau kenal, ada Kosara Andra, dan lain-lain. Saya sendiri suka aktif dari dulu di dunia blogging, termasuk juga di forum jual beli Kaskus saat itu. Dan pernah juga menjadi seller di marketplace eBay. Jadi di saat orang masih belum kenal internet, saya belajar literasi digital. Aktif juga tahun itu memberikan training, pelatihan, seminar tentang internet marketing. Saat itu tema kita Google is my salesman. Dan kita keliling seluruh Indonesia. Mungkin kawan-kawan juga banyak yang tahu. Kita bentuk juga Google Trainer University saat itu di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Sekitar tahun 2008. 2010 saya belajar workshop dengan Pak Agus Piranhamas. Saya ingat benar itu kurang lebih angkatan berapa ya? Angkatan kedua. Jadi saya memang senang belajar. Di tahun 2012 diajak gabung dengan Immers di Jakarta untuk project offline ya. Mungkin teman-teman banyak yang tahu juga Padro Wijaya, Aldira, Di Ferdinand, ya itulah banyak sekali teman-teman Immers saat itu. Dan saya juga belajar dari beberapa pakar Immers juga. Di antaranya ada Pak Soundstanding, Fabian, sama Dr. Ernest Wong. Dan sejak 2018 sampai dengan sekarang, saya menjadi salah satu fasilitator di Google Gapura Digital. Dan untuk di RTK Surabaya, di posisi Kabid Program dan Aptika. Oke, oh ini flyer saya pertama kali, di tahun 2008 yang saya bilang tadi. Waktu itu kita bikin internet marketing series sih, jualan lewat Google, kaya lewat Google. Nah ini waktu itu saya pertama kali menjadi host, dan kemudian setelah itu kita adakan literasi digital, bagaimana memanfaatkan Google, bagaimana memanfaatkan blog-blog gratisan, dan lain sebagainya. Udah lama banget. Ini saya juga masih simpan flyer
saat pertama kali saya belajar dengan Pak Agus Piranhamas. Oke. Next. Ini juga yang tadi saya ceritakan, beberapa e-commerce saat itu saya sempat berkolaborasi juga dengan Mas Habibie Afsah, yang saya bilang beliau adalah seorang yang apa ya istilahnya luar biasa beliau, yang sampai saat ini juga masih tetap berkecimpung di dunia internet marketing. Ini sekedar sharing Bapak Ibu. Jadi di dunia internet, kalau saya tidak ada yang pakar, karena dunia internet akan selalu tumbuh dan berubah. Selalu ada yang baru, selalu ada aplikasi-aplikasi yang baru. Jadi di dunia internet atau di digital marketing akan selalu ada hal-hal yang baru. Tinggal kita bagaimana untuk terus belajar, untuk terus berbagi, sehingga apa yang kita dapatkan tidak akan lupa gitu. Nah, kita akan mau masuk ke materi, kurang lebih 120 menit ke depan, kita akan belajar tentang dasar-dasar digital marketing. Hal ini penting, kenapa? Ini adalah ibarat bangunan, ini adalah pondasinya. Nah, pentingnya digital marketing untuk promosi dan menaikkan angka penjualan. Saat ini, tingginya angka pengguna internet memberikan keuntungan tersendiri para pelaku usaha. Nah, melalui berbagai platform media sosial, Bapak Ibu, kakak-kakak semua bisa memanfaatkan media sosial untuk melakukan pemasaran produk atau jasa dengan lebih sangat efisien, mudah, dan murah. Nah, hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan penjualan. Pengguna sosial sampai dengan saat ini sangat banyak sekali. Kalau kita berdasarkan data, per Januari 2020 ada kurang lebih dari 160 juta atau sekitar 59% dari total penduduk Indonesia. Nah, ini statistiknya. Biasanya angka ini sering muncul. Nah, kita biasa memakai namanya Hotsuite. Dari total populasi 272 million, itu 338 millionnya menggunakan koneksi mobile phone. Untuk internet usernya 170 million. Untuk yang menggunakan aktif sosial media itu 160 million. Jadi dari angka-angka ini data per Januari 2020, bisa kita lihat bahwa pengguna internet di Indonesia itu luar biasa. Dan pasti ada peluang di situ. Oke, kurikulum kelas. Apa sih digital marketing itu? Tips dan trik nanti penggunaan platform digital marketing, infrastruktur penggunaan digital marketing yang tepat, contoh penggunaan GMB dan sharing dan rencana lanjutan. Oke, sebelum kita menginjak lebih jauh, sebenarnya kita harus tahu dulu sih, apa itu digital marketing. Nah, berdasarkan penjelasan berikut, menurut Profesor Ridwan Sanjaya, beliau itu seorang guru besar di Universitas Katolik, Sugio Pranoto, dan juga menurut Joshua, doktor di Universitas Kristen Petra. Jadi ini saya ambil, menurut beliau adalah digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh yaitu blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Sedangkan yang kedua, menurut Kendi dan Buru di tahun 2005, digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, dan promosi dan distribusi. Secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen atau sebaliknya. Nah, menurut Hedrick dan Stragos, seorang konsultan manajemen di Amerika, digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digambar-gambarkan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang dahsyat. Nah, secara garis besar seperti ini,
Digital marketing berasal dari dua kata, yaitu digit yang artinya angka dan market yang artinya pasar. Jadi di digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi suatu merek, produk atau jasa menggunakan media digital atau internet. Sehingga kita bisa mengetahui market secara angka pasti berdasarkan data-data yang ditampilkan. Nah, oke, itu pengertian secara digital marketing secara umum. Dan ini untuk tujuannya. Tujuannya adalah untuk menarik calon-calon konsumen baru secara cepat, tepat, tertarget, dan segmented. Nah, digital marketing ini banyak dimanfaatkan oleh pengusaha pemula, UMKM, dan juga pengusaha besar dalam mendapatkan konsumen. Sehingga akibatnya semua saling berkompetisi dalam membuat konten di digital marketing. Apa sih kelebihannya kita memakai digital marketing? Yang kita tahu dari segi kecepatan. Jadi strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan hitungan detik. Dan selain itu juga dapat diukur secara real time dan tepat. Yang kedua, kemudahan untuk melakukan evaluasi. Jadi dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran tadi dapat langsung diketahui. Seperti informasi-informasi berapa banyak orang yang melihat produk kita, berapa lama produk itu dilihat atau ditonton, berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan, dan sebagainya. Nah, setelah mengetahui informasi tersebut, kita dapat lakukan analisa. Misalnya, kita sudah punya iklan, tinggal kita analisa, iklan itu bagus atau tidak bagus, sehingga kita dapat langsung memperbaikinya di periode berikutnya. Kelebihan di retail marketing yang ketiga adalah jangkauannya jauh lebih luas. Nah, kenapa? Karena kekuatan internet bisa menjangkau bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi di seluruh dunia. Anda dapat menyebarkan merek, produk, atau jasa Anda ke seluruh dunia hanya dengan sekali klik. Itu aja. Yang keempat, murah dan efektif. Cukup modal kuota. Ya, daripada dibandingkan dengan pemasaran tradisional, murah banget. Karena kita cuma modal kuota, tinggal klik, sudah informasi akan menuju ke calon-calon customer Anda. Dan yang kelima adalah membangun merek atau produk atau jasa Anda. Digital marketing membantu Anda untuk membangun dan mengembangkan merek-merek produk dan jasa Anda dengan baik. Dan hari ini eksistensi di dunia maya itu begitu diperlukan dan sangat penting. Karena orang melakukan pencarian online sebelum membeli produk Anda atau menggunakan jasa Anda. Kalau dulu di era pertama kali internet muncul, yang saya ingat adalah banyak orang yang tidak mau eksistensinya dimunculkan. Banyak kan zaman itu adalah orang tidak ingin dikenal. Banyak yang menggunakan nama Annie Mouse, termasuk saya. Banyak juga tidak menggunakan nama asli. Tapi makin hari makin ke sini, eksistensi di dunia maya itu sangat penting. Orang bahkan rela bisa kelihatan eksis apapun yang dia lakukan. Tapi kita berharap nanti dengan literasi digital yang baik, kita bisa eksis tapi dengan cara-cara yang baik. Tentunya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis digital marketing. Kalau selama ini teman-teman sudah melakukan digital marketing, itu hanya sebagian kecil prosesnya. Jadi kalau di penjelasan ini, jenis-jenisnya banyak. Ada yang melalui website. Kalau website itu ibaratnya etalase bisnis. Jadi dia berperan dalam menunjukkan profesionalisme Anda. Jadi membantu konsumen juga mengetahui bisnis Anda. Bisa digunakan untuk promosi dan merupakan media bisnis yang murah. Yang kedua, search engine marketing. Upaya untuk membuat website Anda mudah ditemukan dalam mesin pencari. Ada banyak mesin pencari di internet, itu ada
Salah satunya adalah Google. Itu yang paling familiar ya. Nah, search engine marketing terbagi atas search engine optimization (SEO) dan search engine marketing atau SEM sendiri. Kalau SEO itu bisa dilakukan sendiri dengan gratis tanpa memerlukan, tapi memerlukan waktu yang lama untuk bisa terindeks di Google. Sedangkan SEM itu berbayar, tapi lebih cepat terindeks di Google. Karena semakin banyaknya pengguna internet dan ingin websitenya diindeks di Google, maka jasa SEM itu lebih sering digunakan agar websitenya segera terindeks di Google. Tapi kalau kita menguasai ilmu tentang SEO, kita bisa lakukan sendiri dengan gratis, dengan mengikuti prosesnya, tapi akan bisa terindeks juga di Google. Yang ketiga adalah social media marketing atau sosmed marketing. Platform media sosial dulu itu ada banyak juga, seperti Friendster, ada YM dulu, kita ada MySpace. Nah itu semua kurang familiar. Itu yang familiar sekarang itu ada Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, WA, Line, TikTok, dan sebagainya. Jadi semakin ke sini, banyak sekali platform atau sosmed-sosmed yang baru bermunculan. Nah, ini adalah salah satu jenis-jenis digital marketing. Jadi ketika sering kita dengar, saya sudah melakukan nih digital marketing dengan promosi di IG, itu adalah salah satu dari jenis digital marketing. Yang keempat adalah email marketing. Nah, di email marketing ini kita bisa mempromosikan merek produk dan jasa kita itu lewat email, melalui subscriber email, semacam itu. Yang kelima, video marketing. Nah, dengan video marketing ini kita dapat menjelaskan tentang bisnis atau produk dan jasa kita. Kita juga bisa memberikan penjelasan cara penggunaan produk dan jasa, serta sekarang yang paling utama adalah testimoni pelanggan. Itu. Oke. Kita lanjutkan. Ada beberapa strategi digital marketing yang paling efektif. Di antaranya adalah seperti tadi saya sebutkan soal SEO. Yang pertama adalah SEO. SEO adalah upaya untuk mengoptimasi sebuah situs atau website agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian di situs pencari. Nah, untuk bisa menjadi situs teratas, kita harus paham bagaimana sih sistem mesin pencari, media yang digunakan, apa itu website, apakah itu blog, bisa infografis. Nah, nanti SEO ini bisa kita pelajari di pertemuan berikutnya, karena ini perlu waktu juga kita bisa belajarnya. Nah, yang kedua adalah konten marketing. Konten marketing itu apa? Konten itu bagaimana sih kita merencanakan, membuat, dan membagikan konten, yaitu tentang perusahaan, tentang produk kita, jasa kita, untuk menarik pembaca, mengetahui lebih dalam, dan akhirnya memotivasi mereka untuk membeli. Nah, konten ini dapat dibuat dalam bentuk unggahan tulisan, bisa pada blog, bisa pada media sosial, artikel, e-book, atau di katalog online. Kalau konten ini sifatnya lebih ke soft selling, jadi bisa ditampilkan dalam bentuk artikel-artikel. Untuk berikutnya, yang ketiga, strategi digital marketing paling efektif adalah otomatisasi pemasaran. Di sini, otomatisasi pemasaran itu merupakan teknik optimasi yang dilakukan secara berulang, seperti alur pekerjaan, kayak iklan kampanye, dan lain-lain. Otomasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email dan media sosial. Jadi kita bisa otomasi nih. Jadi misalkan kita mau update konten setiap berapa jam sekali, itu kita bisa lakukan. Yang berikutnya, strategi digital marketing adalah pay per click atau PPC.
mungkin kita pernah dengar ya tentang PPC. PPC itu apa sih? PPC itu adalah cara untuk mengarahkan trafik ke situs Anda dengan bayaran setiap kliknya. Jadi setiap ngeklik bayar, pay per click. Jadi contohnya itu kayak Google AdWords. Anda bayar, lalu Anda dapat slot teratas dalam setiap pencarian di mesin Google. Nah, nanti akan dikenakan biaya setiap kliknya. Nah, di media sosial juga ada, seperti di FB Ads dan IG Ads. Sekarang Instagram Ads mulai rame. TikTok Ads juga sudah mulai rame. Kalau di LinkedIn ada yang namanya pesan sponsor. Nah, di situ mengarahkan traffic ke situs Anda. Yang kelima adalah native advertising, yaitu bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Konten yang terlihat dan berfungsi seperti bagian dari media yang terkait. Jadi kalau di IG seperti promote post gitu. Nah, kenapa sih ini saya utarakan? Karena ini adalah penting, ini adalah dasar-dasar dulu. Nah, strategi digital marketing lainnya itu bisa berupa affiliate marketing. Affiliate marketing ini Anda bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk mendapatkan komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis Anda. Jadi affiliate. Yang ketujuh adalah social media marketing. Media sosial diantaranya tadi FB, IG, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain itu merupakan sarana untuk membesarkan merek Anda. Nah, karakteristik media sosial itu tidaklah sama. Jadi, bagi para pemula nih, misalkan, fokus dulu nih, mau pakai strategi mana. Jadi, fokus dulu pada salah satu media sosial tersebut. Tujuannya adalah satu, yaitu bisa menaikkan omset. Kalau bahasa UKM, ngomset. Nanti dari memaksimalkan media sosial, nanti bisa menggunakan teknik funneling. Funneling, ya, itu nanti tingkat berikutnya. Nah, sampai di sini kira-kira ada mau yang ditanyakan sebelum kita masuk ke pengenalan JMB di sesi 2. Jadi sifatnya ini umum. Monggo kalau mau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, silakan. Santai saja. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu di pengenalan JMB, Google My Business. Yang kedua adalah proses digital marketing. Yang ketiga adalah tips dan trik cara cepat penggunaan platform digital marketing dan infrastruktur penggunaan digital marketing yang tepat. Banyak dari kalangan UKM itu sekarang memanfaatkan yang namanya Google My Business. Apa sih Google My Business itu? Google My Business atau GMB itu merupakan sebuah tools. Jadi kurang lebih berapa tahun terakhir ya? 3-4 tahun terakhir ya, mulai dipopulerkan. Jadi tools yang disediakan oleh Google untuk mempermudah calon klien mengetahui informasi bisnis kakak-kakak semua. Jadi seperti ada nama bisnis, alamat perusahaan, nomor telepon, alamat email, jam operasional, website perusahaan, foto kantor, hingga sampai ke review klien. Jadi tools ini memang disediakan gratis oleh Google untuk mempermudah para UKM-UKM yang ingin memiliki website tapi terkendala dana, disediakan secara gratis. Saya ada informasi terbaru dari Google. Jadi ketika kita sudah mempunyai GMB, ke depan itu para
pemilik JMB akan digabungkan jadi satu marketplace. Informasinya seperti itu. Jadi jauh lebih mudah lagi dalam mempromosikan bisnis produk atau jasanya. Informasinya seperti itu. Makanya para UKM khususnya itu dimotivasi agar mereka bisa membuat JMB untuk bisnisnya. Seperti apa sih penampakan JMB? Jadi nih, ketika kita browsing, kita ketikkan misalkan di Google, laptop murah di Depok. Nah, langsung akan muncul ada dua sisi kiri dan sisi kanan. Kalau sisi kiri ini adalah biasanya mereka memakai Google Ads. Jadi mereka akan ditempatkan di sisi kiri pada posisi atas diri. Kalau di sisi kanan, nah ini adalah biasanya JMB, Google My Business. Ketika kita mengetikkan sesuatu di Google, kemudian keluar di sisi kanan, nah ini JMB-nya di sini. Sangat lengkap dan yang terpenting gratis. Kalau kita buat website sendiri, pasti ada beberapa biaya yang kita keluarkan, baik itu seperti untuk domainnya, untuk hostingnya. Belum lagi kalau kita tidak bisa mendesain website, kita akan meminta bantuan untuk membuatkan websitenya. Kalau di JMB sangat sederhana sekali, jadi sangat komplit, juga dibantu Google untuk ditampilkan. Contoh lain seperti ini, Samuel Coffee and Eatery. Jadi langsung akan dimunculkan di sebelah kanan. Nah, di sini yang membuat JMB semakin menarik adalah adanya ulasan Google, review dari para pelanggan. Ini akan membuat kalau kita bicara ratingnya akan naik, semakin mudah untuk ditemukan di Google. Contoh lagi seperti ini, akan langsung dikeluarkan, alamat detailnya, jam buka, kemudian maps-nya sangat detail. Jasa pemasangan proyektor, ini langsung ditampilkan. Nah, Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua, di dalam proses digital marketing itu kalau saya simpulkan lah, itu kurang lebih ada 7 langkah. Langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu target marketnya. Yang kedua, tentukan produk. Kalau belum punya produk, tentukan produk. Kalau sudah punya produk, tinggal nanti masuknya ke media. Nah, media apa yang akan kita gunakan? Nah, ini proses digital marketing. Setelah kita menentukan media apa yang kita gunakan, nanti masuk ke 4, yaitu ke konten. Konten seperti apa yang akan kita berikan atau yang akan kita buat. Setelah konten, nanti kaitannya dengan traffic dan konversi. Dan yang terakhir adalah engagement. Nah, malam hari ini kan kita berbicara tentang dasar pengenalan tentang JMB, Google My Business. Nah, JMB ini masuk di nomor 3, media. Jadi salah satu media yang kita gunakan dalam proses digital marketing. Nah, sedikit saya singgung karena ini akan saling berurutan melalui proses 7 tingkatan tadi. Ada target market, produk, media, konten, traffic, konversi, dan engagement. Ini saling berhubungan. Saya akan singgung sedikit aja tentang target market. Di dunia digital marketing, target market ini memiliki kekuatan yang 10 kali lipat lebih kuat itu dibanding apapun.
seperti yang pernah saya pelajari, target market itu ibarat orang memanah, itu bisa tepat di tengah target dan segmented. Nanti kita akan belajar di berikutnya. Nah, untuk menentukan targetnya, itu ada banyak sekali alat bantu atau tools yang gratis. Jadi kita bisa mengetahui nih, kita bisnis apa, kita punya bidang di bisnis apa. Kita bisa mengetahui target marketnya. Pak, Yang ya, slide-nya belum muncul, Pak. Ampunten. oke. Sebentar. Slide-nya belum muncul. Benar, ditunggu-tunggu. Sebentar. Oke. Kalau ada pertanyaan, rekan-rekan bisa ketik di chat ya. Siap. Oke. Apakah sudah muncul? Nah, Nah, ini muncul, Pak. Kita terakhir sampai ini ya, target market ya. Oke, target market memiliki kekuatan yang 10 kali lipat dibanding apapun. Jadi di dunia internet marketing itu kita terbiasa untuk meriset ya bahasanya ya. Nah, ada banyak alat bantu dan semuanya gratis. Itu untuk mengetahui target market kita. Yang paling populer sejak dulu sampai sekarang adalah Google Trends. Di situ kita bisa lihat trendsnya tentang produk kita. Juga bisa lihat trends riset tentang produk pesaing. Itu. Selain Google Trends, kita juga bisa manfaatkan namanya Google Keyword Planner. Itu dari dulu juga sudah kita pakai untuk itu. Ada juga Word Tracker. Ada BuzzSumo. Nah, lewat Facebook juga bisa. Hari ini kita bisa meriset produk kita atau produk kompetitor kita lewat Facebook. Itu menariknya di dunia digital marketing. Ada juga di Mia. Nah, ini beberapa alat bantu gratis untuk mengetahui target market bisnis kita. Nah, Google Keyword Planner itu apa sih? Itu adalah salah satu layanan Google untuk mengetahui kata yang sering digunakan orang saat mencari produk kita di Google. Bisa buka bocorannya. Jadi misalkan ini, kita ketik, kalau kita butuh laptop murah, kita pasti akan ketik laptop murah. Nah, di kolom pencarian, Google akan menampilkan produk dari link web para penjual laptop ke orang tersebut. Nah, tujuan menggunakan Google Keyword Planner adalah agar kita tahu berapa jumlah orang yang mencari produk kita di mesin mencari Google. Jika jumlahnya banyak, maka bisnis kita masih potensial nih untuk dijalankan di online karena ada marketnya, ada yang cari. Itu. Jadi sangat mudah sih. Kita pakai tools yang disediakan oleh Google untuk membuat bisnis kita atau untuk mencari tahu kompetitor kita. Oke. Ini saya beri contoh singkat-singkat aja ya. Karena nanti di tingkat lanjut kita akan belajar ini. Jadi Google Ads, mungkin teman-teman pernah dengar, teman-teman UKM sering banget mau pengen belajar Google Ads. Nah, Google Ads adalah bagaimana kita bisa beriklan ke Google dan produk kita bisa, website kita bisa ditampilkan di halaman pertama Google atau di halaman pertama Google atau di semua halaman Google. Ini dalamnya Google Ads. Sangat mudah settingnya. Bagi para pemula nanti bisa ikuti kelas yang berikutnya. Campaign. Kemudian kita bisa memasukkan alat bantu di sini. Alat bantu apa yang mau kita gunakan, tinggal kita konfigurasikan. Kemudian di perencanaan nanti kita bisa masukkan keyword planner-nya.
Kemudian di Google Ads kita bisa masukkan kata kunci. Jadi kira-kira apa yang di benak orang ketika ingin membeli sesuatu. Misalnya nih, kayak tadi jual laptop murah atau jual laptop murah merek X gitu. Jadi kita bisa masukkan di sini. Oke, dan kata kunci yang kita bisa masukkan itu bisa semakin spesifik, bisa tertarget dan bisa tersegmentasi. Nah, contohnya seperti ini. Contoh, saya ini ingin tahu berapa jumlah orang yang nyari kursus bahasa Inggris di Google. Kamu juga bisa menuliskan produk atau jasa kamu. Nanti tinggal diklik, keluar deh hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, kalimat belajar bahasa Inggris untuk pemula itu ada dicari antara 1.000 sampai 10.000 dalam sebulan. Jadi artinya ada 1 sampai 10.000 orang yang mencari belajar bahasa Inggris di Google. Berarti itu kan ada marketnya, gitu loh. Nah, ini riset kata kunci. Kalau kita coba lagi kata kunci lain nih, misalnya kerudung. Nah, kerudung, misalkan kerudung Rabbani terbaru. Ini dicari antara 1.000 sampai 10.000. Kategorinya rendah. Atau gantungan kerudung kategorinya persaingannya tinggi nih. Nah, atau kerudung instan terbaru antara 100 sampai 1.000 per bulan rata-rata, tingkat persaingannya rendah. Nah, jadi di internet enaknya adalah semua kita bisa riset, gitu loh. Nah, Google Trends sendiri ini digunakan agar kita tahu nih tren produk yang kita jual itu sedang naik atau sedang turun dan berapa jumlah orang yang cari. Nanti dengan tools ini kita dapat mengetahui semua yang sedang tren saat itu, di mana produk tersebut banyak dicari, terus usia berapa yang membeli produk tersebut, dan banyak sekali informasi yang bisa kita gali melalui tools ini. Contohnya Google ini untuk masuk ke Google Trend, tinggal klik aja di trendsgoogle.co.id, nanti masukkan kata yang ingin diketahui. Di sini kita juga bisa membandingkan antara produk kita dengan produk pesaing, dengan beberapa kompetitor, dengan beberapa produk yang mirip. Itu semua bisa ditampilkan by data. Nah, juga bisa ditampilkan dalam bentuk grafis. Ini juga bisa ditampilkan per daerah. Sangat detail. Sangat detail, per subwilayah juga. Nah, ini kita bisa ngecek tren dari produk kita. Terus berikutnya adalah untuk perkenalan aja, adalah dimia.id. Ini untuk melihat produk di marketplace, berapa jumlah kompetitor, nilai transaksi, dan juga budget iklan. Sama kurang lebih seperti tadi, kita bisa lihat produk-produk yang merupakan kompetitor kita, seperti ini. Nah, dimia.id ini menjelaskan kompetitor kita di marketplace yang menggunakan misalkan kata-kata kunci skincare ya. Hasilnya adalah yang transaksi yang paling banyak terjadi di marketplace A, misalkan di Shopee. Rank harga dan rata-rata produk juga ditampilkan. Jadi saya suka pakai ini untuk melihat persaingan dari marketplace satu dengan marketplace yang lain. Selain itu, ini tools keempat untuk perkenalan aja. Kita bisa lihat Facebook Ads Minutes untuk meriset demografi dan
behavior target market. Demografi kita bisa di insight pemirsa. Nanti akan terlihat hasilnya tuh. Demografinya, di mana dia tinggal, suka halaman, lokasi, kegiatan target market Anda. Nanti akan kelihatan semua. Nah, jenis kelaminnya, antara usia berapa sampai berapa, minat-minat dia yang lainnya, kita bisa pergunakan alat-alat ini untuk meriset. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Di dunia marketing itu sangat luas sekali dan terus berkembang. Akan ada banyak tools juga seperti ini. Akan ada banyak juga website baru. Akan ada banyak juga kompetitor baru. Nah, kita bisa manfaatkan tools-tools ini untuk perkembangan bisnis kita. Nah, kemudian ini word tracker, salah satunya untuk meriset jumlah orang yang mencari produk dalam sebulan. Ini kelihatan banget. Misalkan kursus bahasa Jepang, nanti tinggal klik aja untuk mengetahui kompetitor. Volumenya 2.400 per bulan. Nah, ini adalah jumlah pencarian produk dalam sebulan secara spesifik. Kita bisa ganti nih, misalkan bisnis kita apa, jasa kita apa, jasa AC misalkan. Kita mau lihat kompetitor kita. Dalam sebulan ada berapa orang yang mencari servis AC di Google. Kita bisa manfaatkan ini untuk riset. Ini tampilannya dari website kompetitor, kita bisa analisa. Nah, seperti tadi saya bilang, kelebihan dari digital marketing adalah seperti ini. Kita bisa analisa. Dari riset, analisa, studi analisa untuk mengambil keputusan di masa depan. Tools terakhir ini adalah Busumo. Dia punya kemampuan yang hebat dalam menganalisis seberapa baik kinerja konten Anda di media sosial. Jadi konten Anda itu nanti akan dianalisis oleh tools ini. Nah, itu tadi untuk mengetahui target market. Karena ini saling berhubungan, jadi izinkan saya untuk menjelaskan sedikit karena perlu waktu yang lebih lama kalau kita pengen ngulik lebih dalam. Menariknya dunia digital ini adalah semakin kita kulik itu semakin banyak yang tidak kita tahu, gitu loh. Semakin kita, jadi kita harus terus belajar karena dunia digital marketing terus berkembang. Oke, kembali ke sini. Ini ada produk. Nah, Google itu dapat kita manfaatkan untuk menemukan produk-produk atau jasa yang kita perlukan. Nah, untuk yang belum punya produk, gampang banget. Tinggal buka Google, cari produk yang mau dijual, kemudian beli, pilih produk yang paling murah. Google sudah menyimpan banyak data dari berbagai web dan marketplace. Untuk kamu yang sudah punya produk, kamu bisa lakukan riset seperti tadi, kemudian tinggal dianalisa bagaimana supaya terjadi peningkatan penjualan. Nah, kalau di sini tentang produk, bagi kamu yang punya produk, mungkin sudah pernah dengar tentang namanya bisnis model canvas, gitu loh. Kalau saya selalu bikin ini untuk produk yang saya mau jual. Tujuannya agar saya tahu nilai tambah dari produk saya. Dan produk yang saya jual itu dapat memenuhi kebutuhan customer saya. Nanti di berikutnya kita akan belajar bisnis model canvas. Yang ketiga, setelah menemukan target market, kemudian produk, yang ketiga membuat akun. Nah,
media di internet itu ada banyak sekali. Kita bisa pilih atau pakai semuanya. Pertanyaannya adalah satu, market kamu itu kumpulnya di media mana? Itu yang harus kita fokuskan. Nah, GMB masuk di sebelah kiri. Ini website. Nah, website punya kecenderungan atau punya sisi yang berbeda dengan Facebook. Facebook juga punya karakteristik yang berbeda dengan Instagram. Instagram berbeda karakteristik dengan YouTube. Jadi media itu banyak, kita bisa pilih. Tapi kita sesuaikan dengan target market kita. Kalau GMB atau website itu hampir semua menjangkau target market. Tapi kalau kita mau lebih spesifik lagi, kita bisa gunakan Instagram. Karena Instagram punya karakteristik pengguna Instagram itu punya karakteristik yang unik. Atau kita bisa gunakan YouTube. Yang terbaru TikTok untuk bisnis. Jadi masing-masing itu punya keunggulan dan kelebihan masing-masing. Ibarat kita seorang chef atau pemasak, tinggal kita ramu aja sehingga menghasilkan masakan yang enak. Sama seperti ini. Jadi tekniknya kita tinggal manfaatkan media online mana untuk digital marketing. Setelah itu tentukan riset segala macam, produk, riset, dan siap untuk dipasarkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, Google My Business tadi itu kan banyak banget nih kelebihannya. Jadi yang penting kalau saya sih gratis. Karena dari dulu saya pertama main internet marketing itu saya belajar dari Blogspot. Blogspot adalah blog gratisan dari Google. Di zaman itu ketika kita membuat blog, kemudian kita membuat konten dan mulai jualan, itu jauh lebih cepat terindeks di Google daripada kita membuat website dengan sendiri, maksudnya website dengan seperti yang berakhiran .com, berakhiran .co.id, semacam itu. Jadi saya pernah waktu itu sih produk-produk yang saya jual melalui blog gratisan dengan strategi yang segmented tadi, targeted dan segmented, itu jauh lebih cepat terindeks di Google daripada membuat website biasa. Nah, hari ini Google sudah mempunyai namanya Google My Business. Sama, jadi hanya kita perlu memverifikasi Google My Business. Setelah itu kita tinggal mengoptimasi GMB-nya yang nanti akan memudahkan Google atau memudahkan calon klien untuk mengetahui informasi bisnis kita. Nah, jika kita menjalankan bisnis ini melayani pelanggan di lokasi tertentu atau di area layanan yang sudah kita tentukan nih, Google Businessku ini dapat membantu orang lain menemukan bisnis kita. Dan bisnis yang telah diverifikasi oleh Google itu berpeluang 2 kali lebih besar untuk dianggap sebagai bisnis bereputasi terbaik oleh pengguna. Nah, ada 6 fitur unggulan dalam Google Businessku. Itu adanya info bisnis, foto, post, wawasan, ulasan, dan website. Nah, 6 fitur unggulan ini aja kalau kita optimasi, kita isi dengan benar, itu akan mendatangkan pembeli ke bisnis kita. Itu yang terjadi. Nah, mengapa GMB penting? Yang kita tahu, traffic google.co.id itu setiap harinya mencapai 2,9 juta
bisa dibayangkan. Setiap hari orang mengetik di Google, trafficnya tinggi sekali. Nah, 82% calon pelanggan itu mencari informasi mengenai toko di sekitarnya ya, itu menggunakan Google. Itu. Dan menurut data global internal Google, usaha yang mendaftarkan di Google Businessku itu mendapatkan 5 kali pengunjung dan 39% mendapatkan review atas membeli atas pertimbangan pelanggan. Jadi itu kelebihannya. Kenapa JMB itu penting? Nah, keuntungannya apa sih dengan kita memiliki website Google Businessku? Yang pertama adalah JMB ini merupakan website yang bisa jadi saluran penjualan untuk bisnis kita yang selalu on 24 jam. Gitu loh. Nah, pelanggan juga dapat menghubungi langsung bisnis kita sesuai dengan informasi yang Anda cantumkan di website. Dan kita juga bisa dengan mudah menambahkan info, foto, atau promosi terbaru mengenai bisnis kita. Lebih jelas lagi, JMB ini juga bisa kita buat dan bisa diedit di mana saja. Bahkan bisa melalui smartphone kita. Sangat simpel, sangat mudah, dan kalau saya bilang sih, sampai saat ini masih powerful, asalkan kita tahu cara penggunaannya. Nah, ini tadi manfaatnya, gratis yang pertama. Dan yang kedua ini tadi, jadi terdaftar di Google Maps. Ini yang sangat memudahkan sekali. Yang ketiga, mempermudah calon klien menemukan informasi. Yang keempat, media komunikasi calon klien. Manfaatnya, ketika klien puas, klien akan memberikan review kepada kita melalui JMB. Dan itu akan bukan hanya meningkatkan kepercayaan klien, tapi juga meningkatkan kepercayaan Google. Gitu loh. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan jumlah pengunjung. Dan terakhir, manfaatnya JMB itu, JMB bisa tampil pada semua device. Di telepon pintar, di Android, di iOS, di laptop, di HP jadul, saya pernah coba pakai, bisa, dan itu kelebihannya, manfaatnya. Nah, penampakannya seperti ini, berinteraksi dengan pelanggan di Google secara gratis. Nah, dengan akun Google My Business, kita tidak hanya mendapatkan listingan bisnis. Profil bisnis kita ini juga bisa gratis dan memungkinkan kita secara mudah menjangkau pelanggan di penelusuran Google dan Google Maps. Itu. Seperti ini, dan kita bisa memposting foto penawaran ke profil kita dan menampilkan apa sih keunikan bisnis kita, dan kita bisa memberi pelanggan alasan untuk membeli. Beri pelanggan lebih banyak cara untuk menghubungi Anda. Jadi ketika pelanggan Anda siap untuk berinteraksi, itu dari JMB, pelanggan bisa langsung melalui panggilan telepon, SMS, penulisan ulasan, dan lebih banyak lagi cara untuk bertransaksi. Kita bisa melakukan lebih banyak bisnis di sini. Nah, di Google Businessku juga ada insight, dan lihat cara pelanggan berinteraksi. Di sini ada laporan insight yang kita bisa baca dan kita pelajari. Nah, untuk berikutnya, bagaimana sih cara daftar dan
verifikasi Google Bisnisku. Sangat mudah sekali. Jadi kita tinggal download di aplikasi di Play Store ya, kalau Android, yaitu aplikasi Google My Business. Dari situ, setelah di-download, kita tinggal masuk Google My Business, buat account, tulis nama bisnis Anda. Setelah Anda menulis nama bisnis, tinggal masukkan kategori, dan isi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Nah, ini sifatnya agak teknis, jadi saya percepat aja ya. Nanti bisa diikut di kelas berikutnya. Nah, berikutnya ini masukkan alamat detail dan lokasi. Kemudian masukkan juga apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi ini. Jadi jangkauannya dari sekitar lokasi Anda juga bisa di luar lokasi Anda. Oke, tambahkan juga area yang Anda layani di luar tadi. Tambahkan nomor telepon. Kemudian tinggal klik. Oke. Finish dan manage the listing. Nah, ada dua cara untuk memverifikasi akun di Google My Business, yaitu bisa melalui postcard atau bisa melalui bantuan staf Google Gapura. Kebetulan saya adalah salah satu fasilitator di Google Gapura. Saya ada connect langsung dengan Google Gapura. Beberapa waktu yang lalu kita bantu UKM untuk langsung memverifikasi GMB-nya. Itu bisa. Nah, UKM juga boleh memilih lewat postcard. Nanti akan dikirim melalui kantor pos. Jika sudah dikirim, oke. Nanti akan terverifikasi, masukkan kode-kode tertentu, tambahkan foto, tambahkan keterangan, dan cling jadi. Masukkan kode, maka sudah status GMB Anda akan terverifikasi. Sangat mudah dan sangat membantu buat kita semua dengan tools-tools yang sudah disiapkan oleh Google, termasuk salah satunya adalah Google My Business. Nah, di GMB itu ada alasan. Kenapa sih Anda perlu mengklaim bisnis Anda? Karena informasi bisnis yang belum diklaim itu kemungkinan menampilkan informasi yang tidak akurat. Dan orang lain bisa saja mengklaim bisnis Anda di Google dan mengubah informasi bisnis Anda. Misalnya seperti ini nih, saya berdagang AC, kemudian saya buat Google My Business dengan alamat misalkan di Sukomanunggal. Nah, 1,28. Nah, ketika saya tidak mengeklaim itu bisnis saya, ada kemungkinan orang lain yang akan mengeklaim lokasi bisnis kita. Jadi, ketika kita membuat Google Business, sudah ada yang ngeklaim sebagai bisnis mereka, maka kita harus mengurus ya, supaya bisa kita klaim balik bahwa bahasanya alamat yang digunakan adalah alamat kita. Itu. Nah, ini ada tips dan trik cara optimasi GMB supaya bisa jadi nomor 1 di Google sesuai kata kunci. Yang pertama pasti harus verified, harus terverifikasi. Yang kedua, lengkapi semua informasi bisnis hingga 100%. Kenapa? Kadang banyak yang sudah membuat GMB, tapi hanya sekedar membuat. Informasi bisnisnya tidak diisi dengan lengkap. Sehingga customer, pembeli yang sudah didatangkan Google ke websitenya dia, kurang mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, ini salah satu triknya adalah lengkapi semua informasi bisnis hingga 100%. Yang ketiga, manfaatkan nama, merek, dan kata kunci. Kata kunci tentang produk Anda. Dan yang keempat, posting
bisa video, bisa foto. Yang kelima, perbanyak review, bisa manfaatkan sosial media, nanti pakai teknik funneling. Yang keenam, lengkapi foto, produk, situsnya juga. Kalau mau pengen lebih jos ya, buat iklan, gitu loh. Dan kalau nggak buat iklan juga nggak apa-apa, gitu loh. Karena seperti yang saya bilang tadi, JMB disupport oleh Google dan enaknya gratis. Yang 10 adalah konsisten. Ini adalah beberapa tips dan trik cara optimasi JMB agar bisa jadi nomor 1 di Google sesuai dengan kata kunci. Nah, contohnya seperti ini. Lengkapi foto sampul. Kemudian berikan penawaran sambutan Anda. Jadi ibarat orang baru pertama kali masuk toko nih, kasih sambutan. Baru kasih tawaran. Oke. Nah, seperti ini semua dilengkapi. Judul juga harus sesuai dengan kata kunci yang kita targetkan. Misalkan ini nih, jasa pemasangan proyektor, jasa sewa proyektor. Nah, kalau di JMB, karena dia punya Google, jadi situsnya adalah jasa pemasangan proyektor .business site. Itu panjang ya. Tapi kita bisa juga menggunakan, kita beli domain dan hosting. Misalkan ini pakai akhiran.com, itu bisa. Nah, yang keempat, membuat konten. Nah, membuat konten tuh hari ini itu sangat mudah sekali gitu loh. Beda dengan kita tahun 2007, 2008, masih sedikit, toolsnya masih sedikit, para penulis konten juga masih sedikit. Hari ini kalau kita membuat konten sudah banyak sekali alat bantu dan semua gratis. Kita bisa manfaatkan. Nah, saya itu ada faktor penting juga, yaitu faktor gambar. Jadi yang powerful, menarik target market. Itu kita bisa pakai CEM ya. CEM itu color, warnanya kontras tinggi, headline, aspek rasio, dimensi, magnet mata, dan push to action. Itu. Ini tadi banyak juga tools untuk membuat desain banner, desain promosi, konten media, dan semua gratis. Terus untuk membuat desain itu ada Canva, ada KineMaster, ada banyak sekali. Kalau pengen foto-foto yang berkualitas, yang bagus, ada Pinterest, Pixabay, FreePic, banyak sekali. Kemudian kalau nggak bisa edit, pengen hapus latar belakang, background remover, pakai yang gratisan juga ada, remove.bg, banyak sekali. Tinggal kita mau seberapa aktif kita, seberapa kita pengen belajar, kita bisa manfaatkan banyak sekali tools yang tersedia di internet. Bikin logo, ada desain Matic, logo shuffle, banyak. Nah, dalam konten tadi ada 8 elemen penting copywriting. Ini apa namanya? Garis besarnya. Nanti ilmunya akan diberikan di kelas berikutnya, di pertemuan berikutnya bersama teman-teman yang lain. Ada 8 elemen penting copywriting. Yang pertama adalah headline. Headline adalah judul ya di atas. Yang kedua penawaran, ketiga alasan, 4 bonus, 5 testimoni, adanya garansi, tombol CTA, call to action, dan NB. Nanti detailnya bisa di kelas berikutnya. Nah, ini ada referensi beberapa konten gratis nih. Kalau Anda punya bisnis, Anda lagi bingung pengen nyari konten, tinggal googling aja, gitu loh. Ada banyak dari konten-konten di Instagram, ada Instagram marketing,
fashion hijab, sneakers, katalog properti, edukasi, banyak sekali yang food review, ada personal brand, food blogger, gitu. Banyak sekali. Hari ini kita gampang sekali cari source untuk konten-konten kita. Gitu loh. Ada kecantikan, ada parenting, ada yang otomotif, banyak banget referensinya. Ada makeup artist, batik, sosial media, teknologi hack. Nah, ini yang suka teknologi, satu produk tapi bisa buat semua angle. Banyak event organizer, tour travel, banyak sekali. Nah, di Google My Business, fitur salah satu yang penting adalah ulasan atau review. Kenapa? Terutama review yang positif ya. Kenapa? Karena ulasan positif itu dapat meningkatkan kepercayaan. Dan yang kedua, dapat membuat orang lebih tertarik. Setelah orang tertarik, review positif itu juga dapat meningkatkan penjualan. Nah, ini adalah fitur penting dari Google. Nah, kita biasanya sarankan ketika ada seseorang mengunjungi kita punya JMB, Google My Business, untuk mereka meninggalkan ulasan. Gitu loh. Nah, kenapa sih review bisnis itu penting? Ulasan bisnis itu penting. Karena 84% orang percaya ulasan online. Seperti ya kayak rekomendasi pribadi lah. Gitu loh. Dan 74% konsumen itu mengatakan bahwa ulasan positif membuat mereka lebih mempercayai bisnis lokal. Jadi kita biasakan, misalkan kita berkunjung ke JMB teman, kita biasakan untuk membuat ulasan positif. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita bisa membantu mereka bahwa pengunjung itu lebih mempercayai tentang bisnis lokal. Yang ketiga, 58% konsumen itu mengatakan bahwa peringkat bintang ya, itu bintang dari suatu bisnis itu sangat penting. Sebanyak banyak bintangnya, makin banyak bintangnya berarti semakin bagus lah. Seperti itu. Makanya di banyak aplikasi yang seperti kita tahu, mereka selalu meminta customer-nya untuk memberikan ulasan berupa bintang. Misalkan bintang 1 sampai 5. Gitu loh. Nah, semakin banyak bintangnya, itu semakin bagus buat mereka. Oke, yang kelima, traffic. Nah, ini saya singgung sedikit. Sumber traffic itu ada banyak. Jadi, kalau di sini saya bedakan ada 4. Jadi ada yang namanya on traffic. On traffic itu dari database, bisa berupa nomor telepon, nomor WA, atau dari email, dari subscriber email. Itu on traffic. Nah, kalau berikutnya adalah organik. Organik itu bisa didapat dari FB, dari IG, dari YouTube, website, dari TikTok, dan dari CMB salah satunya. Itu sifatnya organik karena ada interaksi. Nah, sumber traffic lainnya adalah dari GV, yaitu affiliate atau reseller. Dan yang terakhir, kalau pengen fast traffic, itu lewat Google Ads, iklan maksudnya. FB Ads, IG Ads, TikTok Ads, nah itu fast traffic. Nah, tinggal kita mau menggunakan sumber-sumber traffic yang mana nih, dan kita memanfaatkan yang mana. Kalau kita ada dana, kita bisa langsung pakai fast traffic, nggak lama-lama. Tapi kalau kita tidak ada dana, kita bisa manfaatkan yang on traffic. Kita kumpulkan dalam kolom khusus, database, nomor telepon, WA, email. Nanti dari situ kita bisa naik lagi ke organik. Kita manfaatkan sumber-sumber traffic dari FB, IG, YouTube, dan lain sebagainya. Kalau kita pengen lebih kencang lagi, kita bangun pasukan reseller.
affiliate. Seperti itu. Ini sumber-sumber traffic. Nah, kalau yang organik tadi, kita paling enggak sih bisa bikin konten. Nggak perlu jago, tapi bikin konten. Konsisten upload konten. Dan pahami algoritma. Kadang kita sudah fokus di FB atau di IG kemarin, tiba-tiba algoritma berubah. Ya nggak apa-apa, kita ikuti aja dengan sabar. Gitu loh. Di web, JMB, ya seperti itu. Kalau untuk fast traffic dari iklan tadi, resikonya adalah biaya. Biayanya ada biaya lah. Untuk mahal tidaknya relatif, kita bisa atur. Tapi kalau kita nggak bisa atur, bisa-bisa boncos, rugi banyak. Gitu loh. Yang kedua, kalau pakai iklan, update ya. Karena mengikuti apa namanya? Ya update lah, pokoknya selalu update maksudnya. Kalau untuk yang GV, joint venture, membangun affiliate, membangun reseller, itu resikonya kita menghadapi berbagai masalah manusia. Ada banyak manusia dengan berbagai sifatnya. Kita harus membina, tapi kita bangun sistemnya kan. Nah, ada banyak kritik. Nah, tantangannya di situ untuk sumber traffic dari GV atau dari affiliate dan dari reseller. Kalau on traffic, ya tadi saya bilang database nomor telepon, WA, email. Nah, kita harus belajar tentang funneling, teknik funneling. Nah, nanti kita juga belajar harus tentang keimulan database. Dan semakin banyak nih misalkan database kita, mungkin kita perlu aplikasi untuk mengelola database kita. Jadi siap bayar untuk aplikasi. Jadi semua sumber traffic tadi itu ada plus minusnya. Kita mau pakai yang on traffic, kita mau pakai yang iklan tadi, kita mau pakai yang GV, itu pilihan. Gitu. Nah, ini ada cara beriklan dari Google Business Go. Nanti detailnya akan di kelas berikutnya ya. Ini singkat aja, tinggal masuk ke Google My Business, langsung kita bisa buat iklan, dapatkan lebih banyak panggilan, dan tunjukkan kemana orang-orang akan di forward setelah mengklik iklan Anda. Bisa ke situs Anda, kalau Anda punya website tadi, website lain, bisa ke profil bisnis Anda. Nah, ini kebanyakan yang ke profil bisnis, dioptimalkan untuk iklan. Nah, setelah mereka mengklik iklan Anda, mereka akan diarahkan ke situs Anda tadi. Oke, nanti Anda bisa masukkan judul lebih dari satu nih. Misalnya tadi jasa pemasangan proyektor, bisa juga toko komputer nih, aksesoris dan servis. Jadi ada 3 judul. Untuk deskripsinya juga bisa lebih dari 1. Nah, saatnya udah nulis iklan nanti. Nah, di JMB juga bisa menambahkan kata kunci untuk mencocokkan iklan dengan penelusuran. Tadi kata kuncinya kasih tambahkan, misalkan toko komputer, servis komputer, toko komputer online, distributor komputer, dan lain sebagainya. Bisa diisi banyak ya, termasuk tema kata kunci yang direkomendasikan, bisa dipilih semua. Gitu. Dan berikutnya, tampilkan alamat detail. Nah, nanti ini yang akan muncul di Google Maps. Nah, berikutnya adalah tentukan anggaran untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Jadi, namanya beriklan, kita harus betul-betul ngatur anggaran. Mau anggaran harian berapa? Dan mau mendapatkan kunjungan berapa? Nah, jadi semua ada hitung-hitungannya, ada pilihannya. Kalau kita tidak cermat dalam melakukan anggaran iklan, ya bisa-bisa saya bilang tadi nggak dapat hasil tapi tambah boncos gitu loh. Nah, ini tinggal pilih opsi anggaran yang sesuai dengan kemampuan kita. Setelah itu dilakukan, tinggal tinjau kampanye untuk memastikan bahwa
kampanye itu sudah tepat atau belum. Jadi previewnya lah. Itu kalau dirasa sudah tepat, kurang lebih tampilan seperti ini. Ada berapa tayangan, berapa klik, yang setelah klik melanjutkan ke tindakan lokasi, klik panggilan telepon. Jadi kita bisa lihat detail performanya. Yang keenam adalah konversi. Nah, konversi ini adalah situasi ketika pengunjung website kita atau sosial media kita itu melakukan tindakan yang menguntungkan bisnis. Contohnya, dengan menjadi subscriber YouTube misalkan, atau followernya Instagram, TikTok. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang tertarik dengan konten di channel yang Anda buat. Mereka melakukan tindakan like, share, download, dan subscriber newsletter misalkan, hingga membeli produk. Nah, pentingnya meningkatkan konversi ini itu di setiap strategi yang UMKM buat di pemasaran digital. Nah, kita bisa meningkatkan konversinya sehingga menimbulkan terjadi penjualan produk. Contohnya seperti ini, tampilannya sekilas-sekilas saja. Ini tampak konversinya, ada berapa klik, kemudian dari konten yang dihasilkan terjadi pembelian berapa, ada konversi pembelian. Jadi semuanya bisa kita lihat analisanya, datanya di internet. Nah, yang ketujuh terakhir dari proses dari digitalisasi, digital marketing adalah engagement atau keterikatan. Sering sekali sih kita melihat atau mendengar engagement-nya kurang. Nah, itu nanti kita akan belajar engagement, keterikatan nanti di kelas berikutnya. Ini perlu waktu khusus nih. Nah, ini saya review lagi nih. Dari pertama riset market, yang kedua produk, yang ketiga media. Kita hari ini belajar tentang pengenalan atau dasar-dasar media, yaitu Google My Business. Yang keempat, konten. Dari mana kita bisa mendapatkan konten. Yang kelima adalah traffic. Yang keenam, konversi. Dan yang ketujuh adalah engagement. Ini adalah proses bagi digital marketing. Jadi kita berharap bahwasanya dengan kita mengetahui dasar atau fondasi tentang digital marketing, kita paham bahwasanya digital marketing itu luas sekali, gitu loh. Nah, dan itu semua saling berhubungan. Dan malam hari ini kita sudah belajar tentang Google My Business. Oke, itu slide terakhir. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang sesuai atau tidak berkenan di hati kakak-kakak semua. Di sini saya tidak menggurui, kita sharing, kita saling berbagi, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan itu Pak Wisnu. Pak Wisnu untuk materinya kali ini. Ini Ya. banyak yang rasa-rasa nih di chat agar modulnya dibagikan Pak Wisnu karena luar biasa ini. Tutup. Mungkin ada pertanyaan? Silakan dibatasi dulu ya, 3 orang dulu monggo. Udah ada di chat itu, bisa dibaca pertanyaannya. Bisa dapat materinya nggak, Bu? Insya Allah bisa, nanti saya bantu mintakan ke masternya. Bisa, jadi nanti
Enggak apa-apa, materi nanti kita share. Jadi kita sama-sama belajar. Alhamdulillah, mantap, mantap, mantap. Di share-nya Ada Pak. pertanyaan? Gimana, Pak? Mungkin? Di share-nya Bu di Rika, mana ada tutorialnya? beberapa pertanyaan di chat itu minta tolong dibacakan, kasihan tuh mulai awal ada Bu Yanti, ada Mbak Ikar, iya Bu Yanti, terus ada beberapa lagi yang tanya di chat, tolong diarahkan ke Pak Wisnunya, Mbak Ika, Mbak Rika. Sebentar, ini sinyal saya kok agak trouble. Suaranya kok kecil ya Bu ya? Yang lain gimana suaranya Bu Ida di sini? Diterima kecil. Ada yang bisa bantu pertanyaan Bu Ida apa tadi? Di sini saya tidak mendengar, kecil suaranya. Halo, halo. Iya Bu Ida, iya monitor. Ada pertanyaan Bu Yanti di chat, minta tolong dibacakan buat Pak Wisnu. Mungkin Pak Wisnu kan nggak bisa buka chatnya ya. Oh ya, siap-siap. Mohon waktu sebentar. Ini ada pertanyaan dari Bu Yanti, Pak Wisnu. Mohon waktu sebentar, saya bacakan di chat. Ya. Sebentar. Atau kalau Mbak Rika masih nyari, bisa tak bacakan ya? Oh boleh, monggo, nggih. Nggih. Itu dari Bu Yanti, bagaimana cara mengetahui seberapa banyak target market kita lewat FB? Itu pertanyaannya, Pak Wisnu. Nggih. Jadi bagaimana cara mengetahui seberapa banyak target market kita lewat FB? Ya. Nggih, Pak Wisnu. Ini pertanyaannya luar biasa sekali deh. Jadi hari ini kita bisa memanfaatkan salah satunya adalah FB Marketplace ya untuk berjualan. Karena kalau FB yang biasa untuk dipakai berjualan itu pasti kita akan di-ban. Gitu loh. Nah, di FB Marketplace sendiri itu ada insight yang kita bisa klik. Jadi iklan kita bukan iklan kita di FB ya, posting kita di FB Marketplace itu nanti ada insight-nya, terkirim ke berapa pelanggan, sudah dibaca oleh berapa pelanggan. Kita bisa lihat dari insight-nya di FB Marketplace. Itu, Bu. Sama, jadi FB Marketplace juga ada ulasannya. Nah, dari ulasannya itu nanti kita bisa analisa tentang seberapa banyak produk kita dilihat oleh pengguna FB. Apakah itu sudah sesuai dengan target kita dan juga apakah iklan yang kita pasang di FB Marketplace itu juga menarik orang untuk melihatnya. Seperti itu, Bu. Bagaimana untuk Bu Yanti? Iya, terima kasih atas jawabannya. Saya insight di FB Marketplace itu di sebelah mana ya? Kemarin kan saya juga posting di Marketplace juga. Ya, Alhamdulillah yang baca, yang inbox kembali itu banyak. Tapi untuk mengetahui seberapa banyak orang yang sudah menerima atau membaca iklan saya itu di mana ya, Pak? Sebentar. Nanti di pelajaran selanjutnya. Di kelas berikutnya. karena hari ini kita masih pengenalan CMB, Bu. Ya. Harusnya kan ini memang Google My Business ya, Pak Wisnu, tapi panjang lebar ini, banget ini ilmunya, nggih. Ya. Jadi karena memang digital marketing itu saling berkaitan satu sama lain. Sangat luas ternyata Pak Wisnu ya. Kenapa? Sangat luas ternyata. Sangat luas. Gitu loh, berkaitan satu sama lain. Ada yang angkat tangan itu, kasihan nanti capek loh dari tadi, tolong dibantu itu. Ya. Yang mana? Saya nggak bisa lihat ini. Ya ada Bu Win apa Pak Win ya itu ya. Win Uli atau Pak Win Uli minta tolong itu dari tadi loh. Bisa dibantu bacakan, Bu? Pak, dia cuma angkat tangan, suruh buka aja mikrofonnya. Silakan, Pak. Maaf, ini sinyal di tempat saya lagi enggak bagus ini, sebentar mohon waktu. Mungkin Bu Ida bisa bantu, enggak apa-apa, monggo Bu.
nggak apa-apa itu dipanggil aja. Soalnya cuma raise hand aja, nggak ada ngasih pertanyaan. Mungkin mau apa usul atau bertanya, Pak? Pak Win ya, saya belum ketemu nih. Bentar. 10.000 ya. Monggo Pak. Nah itu. Udah Ada tidur. ini. Tadi sudah jelas ya Bu Yanti ya? Modulnya kita kirim ke WA grup ya. Siap. Oke. Oh, udah diturunin Pak, capek mungkin. Oke. Pak Wisnu, cuma untuk Google My Business itu kalau kita misalnya mau edit atau mau verifikasi itu nggak bisa langsung ya. Jadi masih menunggu persetujuan dulu ya, seperti itu nih. Enggak, kalau untuk edit bisa langsung lewat HP, dimanapun dan kapanpun. Tapi untuk kalau verifikasi itu memang kita menunggu. Jadi kita mau pakai metode pos itu kurang lebih kalau sekarang sih sampai 14 hari. Tapi kalau kita minta bantuan nih stafnya Google itu paling enggak 3 sampai 7 hari untuk verifikasinya. Oh begitu, terus kok ini nggak ada pertanyaan sih waktu itu, kok bisa-bisa tiba-tiba hilang gitu, bagaimana ya situsnya di Google My Business itu Pak Wisnu ya? Tiba-tiba hilang. Ya, nggak ada, misalnya saya AC Surya Mandiri gitu ya, waktu saya buka hari Sabtu bisa, terus tiba-tiba Senin saya buka itu kok nggak ada ya situsnya gitu. Ya, jadi gini, di Google itu kan juga punya TOS ya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oh ada peraturannya ya. Ya. Barangkali situs yang tiba-tiba hilang itu karena melanggar peraturannya, TOS-nya, seperti itu bisa. Salah satunya seperti itu. Pelanggaran apa itu Pak Wisnu, dalam hal foto atau apa itu? Bisa jadi banyak ininya Bu. Bisa jadi pelanggaran hak cipta misalkan. Dia menyatakan foto atau video yang sudah punya hak cipta tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta tersebut. Makanya kalau kita bisa main YouTube ya main YouTube itu kalau kita mau monetize, kita pakai video-video yang sudah ada hak ciptanya, nanti kena TOS-nya juga, jadi melanggar hak cipta kayak gitu. Dan untuk posting di Google My Business harus ada legalitas usahanya ya Pak Wisnu ya? Enggak harus. Enggak harus ya? Harus ya. Jenje. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Mas Reza? Ada, diingetin 2 menit lagi. 2 menit lagi. Alhamdulillah sesuai waktu. Tuh, tepat waktu ya. Tepat waktu. Jam 21.00. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ada doorstop nggak ini dari master mentornya? Ya, ditutup ya, Mbak? Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari lainnya, Mbak Sofa? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup ya hari ini. Sebelum kami tutup, terima kasih banyak untuk Pak Wisnu yang luar biasa sekali, sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan semuanya menjadi berkah dan barokah kita untuk berikutnya kapan ya, Bu? Ya, halo? Untuk pertemuan berikutnya kapan? Oh, pertemuan berikutnya hari Jumat. Jamnya sama, jam 19.00 sampai dengan jam 21.00. Baik, terima kasih. Sangat seru untuk malam ini pertemuannya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya lebih seru lagi juga ya. Amin. Untuk minggu depan materinya kalau nggak salah ini ya, masih tetap berkaitan dengan digital marketing ya. Bentar saya buka dulu ini. Pak Host, foto bersama dong, tinggal bentar. Lanang lu, Mbak. Lanang lucu. Wes
Lah kok Mbak Supa kok lanang dulu? Baik, untuk Suaranya masuk, Pak. air dulu. Sebelumnya kita foto bersama dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, kita panjatkan syukur alhamdulillah untuk pertemuan hari ini selesai dengan sangat-sangat seru. Untuk Pak Wisnu sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk ilmunya. Sangat-sangat bermanfaat bagi kami yang perlu memang harus belajar terus Pak ya untuk penambahan ilmu. Sekiranya kami tutup dan kami ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu hari Jumat lagi ya teman-teman. Bapak-bapak. Baik Bu, terima kasih. Makasih. Terima kasih, Bu. Ini harus mari. Ya, aku tak metu iki apa ini.